itu oleh tentara sekutu, sabalun nyopai dari Bukit Tinggi, nyopai ke meninjau, nyocari Nyek DR. Dia minta maaf kepada Nyek DR. Sudah tu habis Jepang di Bukit Tinggi, tinggal lubangnya sana. Kau nak percaya Pak, calilah ke ngarai. Jo sendal-sendalnya tinggal. Tadi di Masjid Al-Ikhlas ada lo sendal Jepang tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu-ibu, tapi ndak sadonyo menjawab salam. Ambo pantun ni cik lodi. Ampe angke jo Tanjung Alam singgah ke pasar Bukit Tinggi, sia ibu-ibu nantak menjawab salam. Ambo doa lakinya babini cik lai. Amin. Amin. Ambo ulang balik ya. Dari Baso ke Tanjung Alam, Kakida Simpang Biaro. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu nalah menjawab salam. Ambo doaan masuk serugo. Amin. Dari Baruah Gunung sampai ke Situju Hamin. Mudah-mudahan semuanya kita memang dimasukkan nanti oleh Allah masuk surga. Orang yang cinta tanah air, cinta sesamanya warga, cinta kepada negaranya, cinta kepada agamanya, cinta kepada zat yang menciptakan ini adalah orang-orang pilihan di sisinya. Semoga kita termasuk itu. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla min amsihi fahuwa khasirun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun. Rawahul Muslim. Yang kita muliakan Bapak Camat Koto Tangah, Payakumbu, Bapak Wali Nagari Koto Tangah Simalanggang, Bapak Effendi Arbi, mantan Bupati 50 kota. Kalau kami ndak karajolai, sajo pangke nalamo tu samo jo kayu rabah. Ristawardi Datuk Marajo Dindaruang betujo. Baa nasib kayu rabah. Apabila kayu ralabah bara lagana kagadangnya batang lapuk daun larege usah diarok ke bapucut antah kok cindawan ke bungonya tuah nalamo ilang laleh
jo koncek-koncek ke batonggok, orang mencibi di belakang, tangguanglah dia awak kesadonya. Ya kan? Malah ada istilah kami lah pensiun kok, itu namanya lah bagabung jo PDIP, bukan partai Mbak Mega, penurunan daya ingat dan penghasilan. Kemudian dan kita hormati Bapak Wali Negari, Bapak Ketua Bamus, ibu-ibu PKK yang suaminya masih aktif jadi pegawai negeri, ibu-ibu Aisyah, organisasi Islam Muhammadiyah, ibu-ibu BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, dan ibu-ibu BMT, ibu-ibu Wirid Yasin, dan termasuk saya hormati ibu-ibu ketua julo-julo. Mudah-mudahan nomor 1 dapat. Amin. Yang kita hormati Bapak Asril Caniago, beliau ini kaum muslimin sama jo ayam putih, basuh di Sydney, basuh di Bukit Tinggi, basuh di Semalanggang. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin. Dan saya hormati seluruh nenek mama pemangku adat. Nan baure cakam katanah jauh tahun jam kapitalo. Panuhlah bumi di rumputnya. Di gampo indak tebokek kan di badai alun kata oliang konon kok goyang angin lalu. Kapai tampai bertanya, kepulang tampai berberito. Mudah-mudahan nenek mama di Kecamatan Peokumbua, Kota Tangah, Semalanggang sehat walafiat kesadonya. Dan kita hormati alim ulama. Ikolah nambah suluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua. Tahu dihalal dengan haram, seratus sah dengan bata. Mudah-mudahan ulama kita patah tumbuh hilang baganti di negara awak. Amin. Kemudian dan kami sayangi anak kemenakan kami. Kutiko kalian kalai anak, kami mendoa kesadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisi awan, lapeh ke langit 7 tingkit tiba di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang latabut. Pinta boleh kandak balaku ananda lahir ke dunia ko. Masuk ketek kami ajak mandi, lagak gadang diajak makan. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak muda masak pengajar bak banih setengkai padi. Guno cuba dak kami ladangkan nak keganti baladang lado. Guno nak kami gadangkan ke pengganti kami kok tua. Orang sekarang menyebut ananda adalah pewaris estafet dari kami yang tua-tua itu. Maka kami mohon rajinlah mempelajari agama. Jangan tinggalkan salat. Hindarkan narkoba, minuman keras, LGBT, semua perbuatan-perbuatan yang akan menjauhkan kita dari adab yang baik atau tidak berakhlak kepada Allah. Semoga ananda kami semua kapari paga di dalam kampung, pemagai koto jonagari, pembangki batang terandam, papuih malu di kaniang, penyambut tamu tengah rumah, pelayan alik di rumah gadang. Semoga ananda semuanya tetap menambah ilmu, taat kepada orang tua, berbakti kepada guru dan dosen kita. Semoga ilmu yang diberikan bisa diajarkan dan bermanfaat pula bagi orang lain. Amin. Ya Rabbal. Boleh ambo pantun jelai. Koto tongah je sima longgang, ambo pakai negari siko namanya le. Ya kan? Tampak nandari simpang duo. Kalau lai taat kita salam atau sembahyang, insya Allah masuk surga.
Jadi dari perpindahan kita hidup di zaman penjajahan sampai kepada kita telah merdeka yang sekarang telah berusia 80 tahun, itu perjalanan itu namanya hijrah dari tahun ke tahun. Setelah kita merdeka Bapak dan Ibu, itu tahun 55, sekitar saya berumur 3 tahun, itu sudah ada pemilu. Kemudian khusus untuk orang Sumatera Barat, karena mereka itu falsafah hidupnya adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Kaum muslimin, maka orang Minang ini arif sekali. Yang menjadi pemenang pertama di pemilihan tahun 55 itu Partai Islam, namanya Masumi. Suara kedua terbanyak PKI. Orang Minang melihat pemerintah di zaman itu yang kita kenal dengan pemerintah Orde Lama agak menganak kandungkan Partai Komunis. Masumi ini tentu partai agama Islam, sedangkan komunis bapak-bapak dan ibu-ibu berlain haluan. Maka para jemaah, supaya ini jangan berlarut-larut, orang Minangkabau Sumatera Barat meminta kepada pemerintah pusat agar dijadikan Sumatera Barat ini yang sekarang itu berlaku seluruh Indonesia. Apa itu? Otonomi daerah. Bagi pemerintah pusat, orang Sumatera Barat ini dituduh pemberontak. Maka terjadilah peperangan. Hijrah pula kita kembali setelah Belanda pergi. Tahun 49 dia kalah dalam perundingan. Kemudian dia lari ke kampungnya, nan tinggal durian nyusane. Itulah durian Melando. Kemudian digantikan oleh Jepang Belanda ini, ya kan? Jepang itu memang orang kalau tidak di kampungnya mencari hidup secara tidak benar, dia akan kalah juga walaupun negaranya maju. Maka Jepang ini kekalahannya itu namanya jatuh tapai. 2 kota besar, kota industri hancur kena bom atom. Maka menyerahlah raja Jepang itu, namanya Tenno Haika. Maka di tanah kita di Minangkabau ini, ulama terbesar Bapak Buya Hamka dipaksa oleh Jepang itu kere ke matahari. Jadi kere itu Pak hormat. Kalau orang-orang gaik di masa Jepang, kalau hidupnya sampai kini, aden kere je jatuh je. Lah jadi bahasa Minang je. Jadi kere itu hormat mana den. Di bahasa Jepang itu. Jepang itu menyembah matahari. Maukah Bapak Buya Hamka? Tidak. Maka Jepang ketika itu membacok beliau dengan samurai. Beliau tidak minta kepada Allah diselamatkan, tapi minta sesuai dengan kehendak Allah. Maka ketika itu Bapak Buya Hamka berdoa, Allahumma kfina bima syi'ta. Ini doa tidak minta selamat Pak. Ya Allah, cukup dengan kehendak Engkau bagaimana nasib saya. Kalau kehendak Engkau ambo sampai di siku, di pancuang talang katurak diambil ke sambang dadi, labihnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, mujuan tak dapat ke diraih, kok berpisah badan jonau. Saya rela ya Allah, tapi kalau Engkau yang mengendaki saya masih hidup, cukuplah Engkau yang mengetahui ya Allah. Dipaku di Jepang samurai itu tajam Pak, patah 3 samurai itu. Bukan beliau yang memakai ilmu kebal, tak ada ilmu kebal inyek daer itu, iya kan? Namun beliau diizinkan oleh Allah untuk hidup kembali. Takajui Jepang tu Pak. Kemudian setelah didesak Jepang itu oleh tentara sekutu, sabalun nyopai dari Bukit Tinggi, nyopai ke meninjau, nyocari nyek daer.
Dia minta maaf kepada Nyek DR. Sudah tu habis Jepang di Bukit Tinggi, tinggal lubangnya sana. Kau nak percaya Pak, calik lah kangarai. Jo sendal-sendalnya tinggal. Tadi di Masjid Al-Ikhlas ada lo sendal Jepang tu. Iya kan? Alapai penjajah ko Pak, awak perang saudara leh. Jadi kalau kita lihat ke dalam Quran Pak, iyo jo kata malaikat tu. Sebahagian manusia yang akan engkau ciptakan ya Allah, mereka akan bertumpah darah. Yang diperebutkan satu saja, apa? Kekuasaan. Kalau awak sedang berkuasa, kau pakai iyo, ya kan? Tas bajenjangan, telepon bapacian, ya kan? Pintu toba, babukaan tu Pak Irvendi lam jubo tu mah. Pilih mau tahu luruh izanya, ya kan? Jadi awak sudah berkuasa kok Pak, kalau lah jatuh, kalau ndak beriman apa bayo. Sebab itu awak biasa di tempat yang tinggi, iya kan? Kalau rakyat pada rekonya lah sama jujur rumpui pai Pak, siana lalunya terpijak. Ini apa? Biasa ndak azar, iya kan? Resesi ekonomi saja nanti jadi. Lain ada orang keparak cameh. Indaknya duitnya sama je bulu kaki, panjang tak mau, singkit tak mau. Hanya rela saja itu. Nyo maja selero rendah dan murah, maja selero tinggi. Maja selero rendah kok murahnya. Tapi kalau teraja selero tinggi, turun balik tu Pak, payah. Ada mana undang-undangnya di orang awak. Hati-hati ketika dia teh nan di bawah kamempo. Ada dari segi logika kan tak batu apa patah tu. Tapi memang itu banyak yang terjadi. Iya kan? Akhirnya bapak-bapak, apa yang dilakukan oleh orang Sumatera Barat itu berakhir dengan damai. Tidak salah saya ketika itu setelah negeri aman maka dinamakan kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi sejarah-sejarah mengenai ini bapak-bapak dan ibu-ibu, sampai sekarang kaum muslimin, apa yang namanya merdeka itu di Indonesia sampai baru batasnya Istiqlal. Merdeka yang sebenarnya itu Pak, hurriyah. Bedanya antara merdeka Istiqlal jo hurriyah. Kalau Istiqlal bapak-bapak, negara awaklah merdeka dari penjajah, tapi belum merdeka melakukan apa-apa yang ingin kita wujudkan sendiri. Kenapa? Karena negara kita ini memang dijadikan oleh Allah Pak luas. Kalau pahia ke Eropah tu Pak, negari orang ketek-keteknya dicapek majunya, maturnya murah. Negari awak kau banyak pulau. Ada yang tak tahu pemerintah kau pulau Pak. Lalu jual saya dek kawan. Dek banyak pulau kok. Tak tahu. Lawinya lawe, masyarakatnya macam-macam. Memang susah mengatur Indonesia kok. Ketika Pak Harto lah 15 tahun Pak, Indonesia sudah berkembang. Sampai sekarang ambolon yang mati berkembangnya baru. Malah besok kalau bini menganggur kat 3 tahun tu disita dek negara. Nih, jadi bini apa je nampak dia menganggur negara lah mereka. Ini. Ya kan? Jadi nampaknya 5 kape jo 5 sariang, katigo jo 5 lunggo, makin kate kemungkin sariang, antah kabaanan katibo. Jadi kalau menurut saya, negara Indonesia ini sedang diuji rakyatnya, keimanannya oleh Allah. Ya kan? Nabi pernah berkata Pak, suatu negara nanti yang akan muncul Islamnya sebaik-baiknya itu berada di bahagian bawah kita aja. Ambo bayang-bayang nembo kecil Nabi kau Pak. Mudah-mudahan Indonesia kau itu.
maka timbul nanti rakyatnya saleh, rakyatnya taat, rakyatnya patuh, pemerintahnya elok. Nyo kalau sebenarnya sejahtera negara ko pak, lah sebenar merdeka, lah tumbuh hurriyah. Itu awak ndak membayar pajak le pak. Karena membiayai negara ko ndak dari pajak rakyat le. Kekayaan negara itu sendiri. Itulah hurriyah namanya. Kemudian bapak-bapak kalau kita singgah di SPBU, awak mengisi surang, awak tidak membayar. Allah bara negara di dunia nan mode itu pak. Alum bara di dunia. Itu nan hurriyah. Sekarang bapak-bapak masih membayar awak minyak ko membeli, dan minyak tu tiok sabanta bertukar harganya. Ya kan? Kalau Pak Harto dulu banyak orang menuduh Pak, beliau ko diktator, ya kan? Kalau ambo bandingan jo kini Pak, alun tekalahan Pak Harto. Harago stabil, tiok sore nyomoman di Pak Armoko, bara rago bawang, bara rago apa? Ini tekan ada Pak tu, nengai-ngai. Tiok hari arago bawang di kecian, la rago ladoba, tu Pak Armoko tu. Nah, mau departemennya departemen penerangan. Iya kan? Kalau ada minyak kok naik, ndak ada heboh-heboh. Tu tengah malam salah berubah besok. Satu ndak marah. Iko pertama jo pertalit ke siapa? Ala kali perubahan rago, sonta naik rago turun. Bisa antri awak berjam-jam membayar jawab lah. Nah. Salaweh ko lawi di Indonesia garam dah impor. Ada malah tak merdekanya. Ya. Rupa nambah impor kok kawan punya galih. Kan? Nah, ini kawan ko ndak tentu dia siapa bagai nambah kongsi kawan namanya ko ndak jaleh. Boleh bawa pantun celai. Payo kumbuh jo koto nampe. Koto nampe di tepi bukit, kasuo koto nanggadang tampak nandari gunung sago. Baalah nagari kami kini, makin diube makin sakit, tawa terserak biso nandatang, dukun mau be ladam mampulo. Nah ini apa-apa. Jadi kita doakan saya dukun nan kini ko sehat wal afiat. Sehat wal afiat. Nah, tapi syaratnya kata Nabi lagi, kalau umat ini sudah banyak pula meninggalkan agama, rakyat juga tidak banyak takut lagi kepada Allah, akan diutus pula pemimpin yang zalim. Ya kan? Begitu bapak-bapak. Jadi para jemaah, nalalamo ko akan kampir mati lega. Saya sarankan bapak-bapak muda tu nan sepangke anak ambo, ibu-ibu muda nan sepangke anak ambo, nalah dikatuan anak di ambo 50 ke bawah lah. Nah, asal 50 ke bawah umur bapak-bapak ibu-ibu tu anak ambo. Generasi yang akan ibu lahirkan itu yang paradigma mendidiknya kita ubah. Nan sederhana saja jadi ibu-ibu muda, lain terangkan kang. Kalau kemenjagoan anak pagi kutiko ke salat subuh, baunya kamu saji. Nah, jago awak lai waktu subuh ke masuk. Salamu konan banyak kita dengar Pak Asril. Jago lena talai ang sekolah because sekolah tu tak ada urusannya, urusan awak ke ditanya Allah nanti tu Pak. Sekolah tu mencari ilmu pengetahuan. Persoalan hidup di dunia awak ko, awak ingin kuliah dari S1, S2, S3 untuk meningkatkan karir. Itu tak ada kaitannya jo pertanyaan Allah nanti. Nah, jadi saya mohon kepada ibu-ibu muda, nak jago lai salat subuh awak kamu saji. Kalau anak sudah biasa bangun untuk salat subuh ke masjid, saya yakin nyendak ketalai sekolah. Sudah salat subuh nasi lama
masa 5:30 bajunya dah laki, jam 6 muasin nonda lah hidup, ya kan? Alun 6:30 hanyalah tiba di sekolah. Bagaimana membiasakan anak bangun salat subuh? Kalau sudah terbiasa dia, sampai dia nanti menjadi pemuda akan terbiasa begitu. Anak yang dididik dengan salat, akhlaknya pasti baik. Kenapa? Karena salat itu hubungan kita dengan Allah. Aqimis salah li zikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah. Kalau generasi yang kecil-kecil ini berhasil kita mendidik, lebih utama agama itu, dialah yang akan menjadi pemimpin 20-30 tahun yang akan datang. Kalau dunia ini masih belum kiamat, maka pemimpin yang akan datang itu adalah pemimpin yang calonnya dari anak-anak yang saleh. Apakah bisa membangunkan tidur pagi subuh itu saja? Tidak. Ambo mohon anak-anak ambo na muda-muda nalah berumah tangga, hindarkan makanan haramna. Sebab makanan haram itu selain dari daging saudara, dibikin oleh Allah sperma, dibikin oleh Allah indung telur. Kalian bergaul suami istri, kalau indung telur dan mani itu berasal dari yang haram, makanan yang kita makan, maka bayi yang akan diciptakan dalam perut terdiri dari bahan makanan yang haram. Darah yang mengalir di tubuhnya darah haram. Mangko nang karajo nyo haram-haram. Atau mangko inyo ado ijazahnya palsu ban. Iya kan? Ambo kini kau Pak Asrila Ristawardi kan masuk karajo di Semen Padang dulu. Tolong bawa ijazah nan asli. Ambo bawa saja Pak, kalau ada ijazah. Ijazah ambo ada Pak, tunggu berani ambo membawa. Kok jampan di pereso palsu ijazah tu, lah cuy, kok ambo terima di sekolah Pak. Nah doge mau takui ter, ambo bawa. Orang nan tak mau hamparaguan tu ijazah tu nan tak ada. Nan ada nan palsu. Cuy itu mental orang Pak. Ajan ditiru dengan muda-muda. Nan ditiru tu nanelo. Jadi sebagian awak mendapat ketidakadilan dari sebagian pemimpin. Ambo tak menuduh saudara dak. Dari sebagian pemimpin itulah. Karena rakyat ini sudah banyak pula durhaka kepada Allah, maka di tempat itu, di kecamatan itu, di kabupaten itu diutuslah oleh Allah pemimpinnya nan zalim. Ambo mengaji Jakarta, Tanah Abang di Tamrin City. Itu tengkota tuh Pak. Tapi lawan tu diarak Garudo gini. Bab itu galih orang tak terjual, bab itu orang tak membali ke sana leh. Ambo mengaji ke petanggo kini kami makan kain sekolah Ustaz. Jolongnya tamanu ambo makan kain Pak. Kiranya Pak terjual kain tu salah, tak ada orang membeli leh. Itu loh dijual pembeli nasi, piti beli nasi leh. Makan tu tak bisa ditahan. Nah, kenapa? Orang sudah banyak semenjak COVID menggalih online. Orang online itulah banyak lo pengicuh gini tidak laku lagi. Ini Pak. Jadi mental kini banyak Pak. Dari pemimpin rakyat biasa itu pengicuh namanya. Kalau kejujuran yang telah hilang dengan manusia orang tidak jujur, apalagi dengan Allah yang tidak diketahuinya secara nyata melihat. Awak kau mengkau berbuat salah je Pak. Tidak tahu awak bahasa Allah melihat, tidak yakin. Orang banyak menyuruh-nyuruh mengerajaan dan buruk tu Pak. Dia takut keditangkuk manusia tu. Orang nalahnya tu korupsi Pak di sidang. Nyo jawab jelek. Kau tak salah ambo Pak. Kau salah prosedur.
Ha. Ya kan? Rupa jaksa ko santiang memereso pak. Nyo pareso sampai tengah malam dengan banyak pertanyaan lebih dari 30 jam, 40 jam. Pingsan orang nan dipereso ko, dibawa ke rumah sakit mati. Apitih na lata-lata na deposito na nyo maliang tu lebih sampai 10 miliar. Anyo mati. Aku nanya abini na ditinggal mudo. Iya kan? Nah, nyo balaki nyo pacar lamonyo sudah tu. Wah itu saya dari kubuan jelia. Nanti masuk neraka. Kan ada orang nan galie pak di dunia ko, dek galienya ndak dimakan hukumnya doh, walaupun nyo salah. Nah, ku ada pak nan datang ko kini nan cuy itu, jangan gadang saya tiap pak lu. Di akhirat nanti catatannya ada ni mungkar nangkir. Kalau kini nang kemencaliaknya di sidang orang korupsi ko di tipikor di Padang, ya orang sekitar itu nang mencaliaknya. Nanti ditayangkan oleh Allah dengan kameranya, inilah dia. Iya kan? Ndak berkutik karena nak mencatatnya malaikat. Keyakinan dicatat malaikat ko nang kurang dia pak. Sehingga ringan saya berbuat salah tak. Jadi kalau bapak-bapak kemerdekaan ini dinikmati para jemaah, tak pajak, terkumpul pajak, inyo nak mengkorupsi pajak. Sebab itulah terjadi masa lalu. Orang dalam masuk tansi memakai pajak untuk inyo. Iya kan? Awak kalau rakyat kau jujur pak, ambo tinggal di Perumnas. Perumnas tu namanya BTN, bangunan tidak normal. Tu lokasinya di Limomani. Ndak ada tu pak nantalek ambo membayar PBB-nya tu. Tu onda cok tagak gini membayar joto pajaknya. Iya kan? Bayar. Ndak ada ambo taat pajak pak. Tapi jalan ndak mau rajak ke tempat ambo tu pak. Acu itu gini pak. Entah kama apa inyo pajak tu. Ini tidak mau jalan. Banyak orang mengeluh seperti itu. 2 tahun lalu kalau ambo pai dari Alaban diundang orang ke Lintau, lalu awak ke sini lalu tu saja Pak Irwan Prayitno le jalan ke nak pelokan kini baguslah anunya le. Iya kan sejak Pak Irwan Prayitno gubernur sampai Pak Mahyildi. Kini bah aku lah kalau mulai jalan ke Lintau, tak tanggung buruknya dah. Ini pak, ambo rasa orang di tepi jalan tu bayar pajak sadonya, kita lah kena usianya mah, nak lagi wakar rumah tu orang. Otonya tu kayaknya bayar pajak tu. Jadi kemerdekaan awak baru sabateh boleh kita putih haso pak Ustaz? Tak. Orang Islam tidak disuruh oleh Allah putus asa. Jalan salangkah tidak sampai, pancuang sepancuang tidak putih, kini gagal isu diulang. Dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh, baru tampak kilik peraknya. Apa? Pertama kita berusaha memperbaiki diri, mudah-mudahan pemimpinnya perbaiki lo di Allah akhlaknya. Sudah itu apa? Generasi yang lanjut kita perhatikan apa yang akan kita berikan kepadanya. Harus yang halal-halal. Setelah itu suami istri harus tetap menjaga keharmonisan di rumah tangga. Kalaulah berjuang sendiri-sendiri tersabok cara suami istri. Kok pak, pendidikan anak tidak juga sempurna. Kamu lah menyalak mencelik gitu pak. Ada ditangkap orang karena narkoba dan segala macam judi. Ditanya oleh polisi. Semenjak SD pak sampai ambo SMP, sekolah ambo tidak teratur. Bah itu ayah ambo ju induk ambo cakap sesiang malam. Tidak kerasa tentram saya di rumah itu. Anda merasa tentram karena suami tempur seperti itu dengan istri, anakku mencari jalan sorang-sorang.
Bertamunya je orang LGBT lah LGBT-nya. Bertemu je orang judi online lah rajanya. Ya kan? Bertamunya je orang pemabuk lah minum kamarnya. Bertemu je orang menganjur lah satunya mesok kanjur. Itu tidak semata karena salahnya anak. Karena tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Orang tuanya tidak bisa menahan emosi bagaduh setarui suami istri. Jadi ibu-ibu nama nalai balaki na mudo-mudo kowe harmonis lah jo suami deh. Calik deh ibu puyuh lah tahu. Gadang badan anaknya atau ketik. Puyuh gadang badan anaknya ketik. Ikunya panjang atau singkik. Kukunya 3 atau ampe. Babu. Sadonya kurang anak puyuh ke. Bab itu induknya ndak bertanggung jawab beranak. Puyuh jantan jo puyuh batino kalau lah sudahnya nikah bak itulah batalu anak batino ko lari. Nan jantan marami sambil maram jo imbau jo bininyo ibu wak menangapa puyuh membau bini ko anak bini ko ndak pulang karena dia merasa bertanggung jawab. Telur tadi keluar karena buah cinta mereka berdua, maka puyuh jantan ko maram sampai manateh istri ko ndak pulang. Labaraja nak ko tabang ko bertanyonya, "Pa, iyo nak. Mama apa? Orang pakai mama. Itulah nak amang hilang nak tentu rimbo, mati nak tentu kubur. Kama apa cari? Sabar saya nak." Bu, lai tahu ibu kama induk puyuh atau pai? Lai mencari laki cik lai. Yo buruk perangai puyuh betino ko dalam balakinya balaki le cik lai. Awai ko la batalu lo je laki baru tu nyo pai selo lai. Di kalau ada apa nan kapara pak bersuo dia pak puyuh betino tu dalam para cakau dah biasalah. Nyo gilo balaki panjang. Itu sebabnya bapak-bapak rumah tangga puyuh itu tidak selamat karena suami istri tidak pernah cocok, tidak pernah akur. Tapi nan salah nama tino untung saya jantan lain sabar. Bapak-bapak kaum muslimin jangan ditiru perangai ayam. Ayam nama Ustaz, ayam nam pandai berkuku tu, nam pandai berkuku ayam jantan ayam tino. Ya. Ayam tu bapak-bapak kalau berkukuknya memang rancak. Kuku ranggah tinggi merah, susu runcing panjang, bulu iku menggaluang di belakang, bulu badan labe, adonan putih, ada merah, adonan hitam, taduang kecil orang, adonan putih sadonyo jalak kecil orang, adonan merah sadonyo biriang kata orang. Nampak ayam betino denyo, anyumpan jo jaguang. Kok. Ayam betino kau itu lo sayuk ke ayam jantan ta. Dia acok batamu batalu sampai talu ko 20. Mulai ayam betino ko maram. Lai pulang jo ayam jantan tadi. Biar di Simalanggang, biar di Baruagunung, biar di Kota Tinggi, biar di Suliki, biar di Mungka, biar di Kubang, biar di Lampasi, di Limbanang, sama seperangai ayam jantan kan. Asa bini nyola maramnya ndak pulang. Bab itu ayam betino nala maram ko ada lagak kurih. Bulu lah rara. Badan bamo. Awak busuk. Ndak pulang ayam jantan kan lai.
Sampai yang betino kok sudah talu dia rami menatih. Ya kan? Basobok bapak-bapak, ibu-ibu suaminya kok di simpang kota nampe Pekan Senayan kok. Dah. Lalamu na udah ndak pulang dah. Anak awak gagah-gagah serupa udanan jantan. Ambo ndak pendandam ke udana. Dalam Islam kan ndak boleh mendandam. Pulanglah udah yoda. Rindu anak awak yoda. Sama kita carian anak 20 ko yoda. Udah mengakeh ambo mencotok. Itu pelajaran tu Pak. Ayam bako bisa mencotok Pak. Dek mengakeh. Kalau ndak mengakeh anak kena cotok. Jadi misalnya awak orang Payakumbuh rumah dake pasar, jangan memenuang-menuang pagi itu di terminal loto. Aduh orang tu rumah dake pasar, orang lain menggalih kinan. Hanya menuang terminal loto tu nyambil koin dulu, piti kareh tu kan cabut yang gue. Balai hari kini, balai hari kini, Allah segan sebalih jari. Orang lah terjual juga leh, kau nak masuk piti je, pasar dake rumah awak. Atau ndak mau mengakeh namanya, ndak bisa mencotok. Lain namu ayam jantan tadi pulang diajak dek bininya. Indah. Nyobai bapantun. Jantan lado juo dia, lado digoreng dikuali, jantan manjo juo, udahlah babini cik lai. Itulah perangai apa ayam. Di negara yang merdeka ini jangan ditiru perangai apa ayam tu. Kalau kita sudah begitu suami istri, anak tidak akan terdidik dengan baik. Jadi betul-betul lah kita itu. Kita sebagai figur di rumah tangga, perhatikan dan perlihatkan, contohkan kepada anak bahwa kita seorang ayah dan seorang ibu yang bertanggung jawab berumah tangga. Karena kemerdekaan itu dimulai dari rumah tangga dulu. Baru di masyarakat luas. Baru meningkat semakin sejahtera. Maka terwujudlah nama lagu Indonesia Raya itu. Iya kan? Sampai kini kan lagu itu senang gitu apal. Realisasinya kurang. Orang namanya orang lagu itu santiang mana Pak? Tapi orang nak mendalami tak barang. Ya kan? Begitu je dasar negara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapan akan terwujud? Apa-apa nalah mencoba duduk di pemerintahan, kapan itu akan terwujud? Ya kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Indonesia aku sampai kini Pak, undang-undang hukum minta maaf kalau ada Pak nan jaksa, nan hakim, nan ketua pengadilan masih undang-undang jariang lawah. Lawah bapak-bapak kan yang membuat sarang dari air ludah saya. Nyorantang dari siko kemari, Untuk tampe tinggal jo tampe menjari makanan. Nyo tinggal di sudut itu. Nan di tengah ko nyo jadi untuk penjari mangsa. Apa nan terjari di Banang Lawah tu? Ageh, rangi, langau. Tapi kalau kumbang lalu ke itu Pak, putus Banang Lawah tu dia. Itu undang-undang hukum di negara baru. Nang ketek tersangkui nang gadang lapeh. Iya kan? Korupsi salah sejo negosiasi beda jo Cino. Kalau Cino hukuman mati, dia wak selesai je negosiasi asal lai dibagi barang ko aman. Kan banyak jonan karyawan biasa di Kejaksaan Tinggi Pak. Iya kan? Ambo calik beberapa mantan penjabat datang ke sini, ambo tanya, manganyo kemari itu? Nyo kecil saya di pegawai rendah tu nyata. Beliau tu mantan melanjo tu masih. Siapa kalau ndak kemari nyo itu
dibangki apanya balik aja, kasusnya aja. Jadi alhasil nanambo pikian juta ambo pak nandape dari mbo ko hilangnya tetap disama. Iya kan? Awak pai taruh ke sinan store. Nang berjuang mambi awak seorang saya dulu. Orang ko dapat sanang saya. Lah itu dah ngah dapat dong. Yo ko ado aja nama masih aktif Iyalah, nan elok-elok saya kerja. Ni ambo lah marah jadi mau balik korban. Ndak do diimbau perkara korupsi ke. Nang karimbau sadangnya tanyuan dek pengurus gua barabu ya ka dia ge honor. Ndak do ambo menetapkan honor do cuma. Nyo tanyo tu mak ambo kicik melihat tu. Kalau ke Simalanggang ko ustaz diundang mak agi selai 50 juta aja mah. Ambo ko ngicik saja mah. Tidak ada. Nang kanyo preso di tipikor itu. Ini bapak ibu. Iya kan? Ini para jemaah. Jadi kadang-kadang benar yang dikatakan Nabi. Kalau ada 3 yang didapatkan oleh manusia, tapi berubah dia kepada yang buruk, itu tandanya jabatan itu tidak akan aman bagi dia aja. Apa itu? Pertama, kalau dia sudah mendapatkan jabatan, dia berubah menjadi sombong. Memang ada orang situ pak, lasawali orang memilihnya, alalunya ke tempat daerah pemilihan tu naikkan ke contohnya. Di semua aja menolak auto rusak, lai duit mesinnya hanya tinggal lai. Itu pak, itu. Iya kan? Ya jadi sudah ada. Ada orang berubah kalau dia dari miskin jadi kaya mendadak. Nak mau melapangi orang tu. Kok amuahnya melapangi orang kerja di bang P6 je. Salah ampe bayi berubah total dia kepada yang jahat. Iya kan? Kemudian yang ketiga, kalau dia sudah berhasil, tidak terpikir olehnya dia mempunyai putra putri yang banyak, kemudian dia berselingkuh. Bang kau tak kahwin siapa membali sate kau jangan gerobak-gerobaknya di Bali. Sate itu saya makan je. Jadi jo pitih nan dapet jo kekayaan jo pangkat nan tinggi nyo mengumbar dosa. Apabila rumah tangganya ke merdeka tu. Jangankan untuk memerdekakan rakyatnya. Itu banyak terjadi sekarang. Ini kan. Jadi ambo dalam musiana lagai kau pak ambo sampai situ le. Ko ado orang nang kamanangko ambo kemudian di penjaruan ambo lah patut matinya lah 73 tahun tak takut tapi mau balik muda jangan lah anak kalian ketek baru bini mau muda. Begitulah keadaannya sepanjang masa. Cina itu komunis pak, Korea komunis. Ambo caliat tu orang nang ka dihukum mati tu berjalan tak sama. Entah orang nang di pengadilan cik, abi kola jatuh ke bawah lantainya. Ditanya ada bawah lantai itu buayo. Jadi orang korupsi sinan lah habis di sidang sukum masuk kabu untuk makanan buayo. Apabila dia awak kali lakon itu. Kan? Apa ada ndak mencari orang-orang korupsi sama jadi hotel kasuanya di penjara di negara Allah? Ini pak, sama kasuanya jo di hotel rancaknya, napinya di penjara namanya. Ini bapak-bapak ini. Jadi merdeka itu belum hurriyah di Indonesia, namun kita mohon kepada Allah begitu. Kita sebagai rakyat berusaha pula. Sebab di dalam Islam pak, demo ke demo kau tidak perlu dah. Kau tidak akan berang mahasiswa kawak tak. Ada Abu Nawas pak. Rajo jo menteri-menteri sepakai menaikkan pajak. Rakyat masa paceklik tidak ada pitih. Sehingga rakyat kau sansaru. Abu Nawas kau kan orang berilmu, cerdas dan bijaksana. Nyolah ibu jo rakyat banyak.
bacaronyo menyadarkan rajo ko tapi nyo ndak tersinggung. Ya kan? Ndak demo masyarakatnya suruh ndak demo dak. Demo itu banyak kerugiannya dari kemenangan. Ya kan? Nyo persiapkan makanan di Abu Nawas ko, nyo undang rajo 7 menteri makan ke rumahnya. Ala naik rajo 7 menteri ke rumah tu Bapak Ibu. Mencari makanan di teh meja. Salut rajo, yo dermawan bana Abu Nawas. Ya kan, nagari serupa iko, awak menerapkan iko, awak nyundang pulang makan. Cukui sambal di teh meja tu. Lalu itu kecil rajo tu. Setelah dicuba Pak, kira makanan basi saja. Buah-buahan busuk. Jadi raja merasa terhina, dia berdiri dengan menterinya, marah kepada Abu Nawas. Dia Abu Nawas tidak cameh. Katanya, iko gambaran di negara awak kini Pak. Iya kan, apa ambagia makanan non busuk ko, acu itu rakyat awak kini memilih-milih makanan di tong sampah. Nalah DP orang apa aja apa naian je menteri apa aja. Kalau ambo demo jo rakyat apa malu. Tapi kalau siko apa setahu je menteri. Akhirnya raja tadi sadar. Nah, itulah Abu Nawas. Iya kan, nyo turunan pajak balik. Nah, dia awak kini bagi ni ke pajak ko naik tak turun. Dia mau biar naik 6 bawa iya, tapi tak don tak bawa iya dah Pak. Honda ambo duit pajaknya, oto ambo PBB nya ada arsip dia ambo di rumah. Baik. Iya kan? Nah. Kalau awak makan di restoran Pak, indak orang lapau bayar pajak dulu awak. Tu mengko sebagian makanan orang menjual makanan kau Pak, nyo paku awak. Nyo awak suruh bayar. Begitu. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, jadi kepada Bapak Ibu, anak ambonan muda-muda, kita mulailah dari rumah awak untuk menciptakan merdeka. Pertama dulu merdeka di rumah tangga. Caranya bagaimana? Usahakan hidup suami istri itu selalu setia. Kalau nyotanyo anak-anak amboko dek kawan, bagaimana rumah tangga kawan, bagaimana rumah tangga saudara, sahabatku. Tapi awak hendaknya menjawab serupa Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku seperti surga. Ya. Jadi Nabi itu kaum muslimin rumah tangganya tenteram. Kenapa? Suami beliau sebagai suami jangankan berkata kasar kepada istrinya, ya kan? Ini untuk kita bapak-bapak, ya kan? Mencela makanan saja tidak ada Nabi itu. Bapak Ibu, nam biasa Nabi ko Pak, kalau nyo pulang tu nyo lapar. Kalau nyo lagi makan di Ibu Aisyah tu, anyo suwon ke Ibu Aisyah ko. Tu nyo suwon dari nyo balik. Sekali dek taruh mode itu, sekali ndak. Sudah nyo makan dek Nabi tu nyo niang sarai, ndak nyo suwon bini nyo. Timbul cemburu Ibu Aisyah. Ya Rasulullah, ambo bertanya sih, walaupun engkau Rasulullah, engkau kan manusia. Ada ndak perempuan yang memperhatikan engkau di luar? Kenapa kata Nabi? Baru kali ini engkau ndak mau berbagi makanan dengan saya. Biasa sudah engkau suruh bagi lombo je Aisyah. Iya kan? Nabi tersenyum, dia peluk istrinya. Yo nak mencuba yo. Disuruh oleh Nabi. Kira nak tangguang asinnya dah Pak. Nyo nak kanyo lagi gula sasik nyo magi agak garam. Tapi ndak amuh Nabi membuka rasio tu ke bininya dah. Ndak nyo lagi se bininya. Begitu dia menghormati istrinya. Iya kan? Ah ini bapak-bapak ibu. Ndak kesanang hati bininya kayaknya. Ada awak kadang-kadang ndak betul. Istri minta pitih tu kanyo minta nafkah. Ada orang laki-laki kau baca lihat Pak, minta piti istrinya, pakcik sudah dompet kau ni kau, minta piti panjang saya makin juga sari piti gini macam. Bu, kalau cuy itu laki bu makin piti le sana tu bu.
Serupa ambo sebentar kok. Ambo mencetak saja. Ya kan? Rasul badan awaknya. Sama jadi saik je sambilu. Nampak dia kok di dalam. Ya kan? Itu Pak, ke isteri. Kalau tidak kau pernah merdeka di rumah tangga terus bergaduh saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah tu ibu-ibu lah. Bu, ingin tak suami ibu kau sampai ke surga itu je suami nanti? Tak bertukar suami dah sampai ke surga, ingin. Kalau ambo ingin, ambo bini ambo nalah mati, kau lah bini ambo di surga nanti ya Allah. Tadi tanya-tanya Pak Asril Ceniago umur bara bini buya mati umur 65. Kalah gaib tu. Bah mengko itu je Ustaz minta nanti kau lagi masuk surga bini kau masuk surga je Ustaz. Di surga tak ada orang gaib Pak. Inyo di balian muda balik sama je jadi anak daro sari. Nyo jadi anak daro tahun 78. Asa muda tu nyo balik. Bini ambo tu Pak mengko itu je ingin ambo bini ambo inyo rancak. Menurut mata ambo ya ambo nak minta persetujuan ibu dah. Kalau hendak rancak leka sampai 5 anak ambo jinyo. Ya kan? Nantinya di surga muda balik, awak muda lo balik. Ya kan? Nanti tidak ada orang hitam di surga Pak. Apa nan hitam-hitam gini kau sabar sana. Asal masuk surga putih, tinggi 60 meter, wajah 35 tahun. Orang perempuan wajah 19 tahun, tinggi 50 meter, putih seperti Siti Hawa. Jadi nama hitam-hitam kaliang kau gini sabar saja. Bagaimana menciptakan bahwa kita suami istri itu harus masuk surga? Ibu-ibu tidak magih belanja dah bu. Walaupun ibu adonan anggota DPR, adonan dokter, adonan camat, ya kan? Nah, kan ibu-ibu banyak kini wanita karir. Ibu tidak wajib membiayai rumah tangga. Apa tugas kami kalau kami ingin masuk surga diredai Allah Pak Ustaz? Inna zara ilaiha syarrathu. Apa itu artinya? Apabila engkau memandang kepada suaminya sejuk hatinya. Sarupa orang tagak di bawah huan bak mandi di balik di anak sungai. Sanco disiram air mawar nan bak diureh pati santan. Ba caranya Pak Ustaz? Inyo ke pulang kerja tu awak mandi deh. Sudah mandi dia ketia Rexona. Itu badan dia hembody dipakai baju naranca. Tibonya di rumah dah kopi dulu atau perlu jambo. Tawarinya serupa itu. Lihat terang ada ibu tu. Ibu pergi kemari ko tadi ada nak pakai parfum. Besok ubah lah. Padusi kalapangan jalan kalapangan kamu saji saya pakai parfum itu makruh berdosa. Sebab itu perempuan itu tubuhnya aurat semuanya. Dikasih parfum, habis itu kecil laki-laki menjalik dari belakang. Apabila kami pakai parfum Ustaz, kami lah terlanjur membeli parfum kasturi nan maha tu. Kalau je suami. Sudah ibu semasa disemprot sadar. Iya kan? Yo parfum. Tu dipaciin tangan suami. Dah, udahlah salat lah, lalu alai. Itu pasti ibu masuk surga. Nan berang malaikat ke ibu-ibu. Suami ingin bergaul dengan ibu, bercinta. Ibu tak mau. Panik badan dia ada. Tak mau ibu, dong belakang ibu. Itu dikutuk ibu sampai pagi di malaikat. Jadi perempuan hanya disuruh oleh Allah menyenangkan hati suami. Tak kerajo karek. Ya kan, tak bagi biaya rumah tangga. Itu laki-laki yang punya tanggung jawab. Kalau kini semuanya sudah seperti itu, berangsur-angsur, ya kan, melihat keharmonisan seperti ini,
Kalau tidak pergi kita ke surau hari hujan, suami jadi imam, istri jadi makmum, anak-anak menurut di belakang, maka terciptalah rumah tangga yang agamis. Maka terasa bahagia. Sebab nikmat Allah banyak kawak. 3 saja di nikmat Allah bersabuh malam kau. Ayat ketiganya. Ya kan? Awak nak umur 70 kan saya irang-irang kau nyoba. Ada opak 70, 71, 72, 73, 74. Tu irang awak tanya. Nang kamu tanya ke pak ndak ada dah nan di badan awak saya. Apa lah mencuba cik telinga. Nya betul tengguli pak, lebih-lebih kalau sudah mandi. Sudah mandi kan masuk air tu. Acuki aja kape pas betul tengguli. Tapi cuba laki yang ke lidah apa seketik pai. Pijan apa makan lo mencuba je lidah saya. Pai mah atau hukum kumul dia. Sudah tu pak cuba lo ya mato kalau pak menangisnya mele kan ya masuk ke muncuang. Cuba. Bahaya mato. Asin. Air ludah pak walaupun awak makan jari yang tetap tawar. Kenapa ciri telinga baraya tu mangkopai? Kok nyampang masuk si pasan nalui, ya kan? Kalau alui, kapuyu alui, masuknya ke telinga, nya tak pai ke dalam nampak, larinya keluar balik. Sebab cik telinga tadi pai. Apa mangko aya mata asin yang dipeliharanya retina bola mata. Maka dia basuh dengan air asin yang keluar itu. Maka mata itu selalu bersih. Di kadang-kadang menangis itu perlu jo. Banyak yang mata keluarnya berasihan mata sudah tu bantu jo makan rimbang. Apa amang ko air ludah tu tawa tarui pak. Supaya awak tahu panggil masin korasonyo. Kalio korasonyo. Ambacang korasonyo, kuini korasonyo, durian korasonyo. Culah kalau air ludah awak asin pak. Mau pe saan dimakan durian asin. Dimakan nasi asin, dimakan martabak asin, dimakan sate dengan anguang asin. Iya kan? Kok diubah di Allah itu pak ndak terasa nikmat hidup kalau. Ciri telinga manis. Hanya galak nak dikaro kalau dimakan tu. Iya kan? Nah, ini ibu-ibu dan bapak. Allah tidak mau mengubah. Itulah nikmat Allah. Maka nikmat Allah yang banyak ini kita pergunakan mengisi kemerdekaan. Pertama sekali, isilah kemerdekaan di negeri kita ini. Kalau pangulu, ya tahu je pangulunya. Kerana pangulu tu pangka jolu. Kalau anak kemenakan kemenabang kayu nanya pacik matonya atau ulunya. Ulunya. Akhirnya pangulu kenal banyak memecah timbul pak. Nyo jual tanahnya bawa piti ke rumah bininya. Mungkin di Semalonggang lain tak ada. Tak tahu je fungsinya. Adimah kemenakan jurusan ke merdeka kalau mamak lah suku menjual tanah. Iya kan? Bagaimana di rumah tangga akan merdeka kalau sumando awak bapak-bapak tidak beradab lagi berumah tangga. Jadi kaum muslimin, komponen-komponen awak kau dimulai dalam diri kita masing-masing. Insya Allah lama-lama tercipta juga masyarakat yang baik, per kecamatan, per wali negari, per jorong. Maka pemimpin-pemimpin juga akan mudah mengatur masyarakat yang telah berakhlak baik. Dan pemimpin yang berakhlak baik merasa dekat rakyat dengannya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, dengan tersendirinya jadilah manusia ini manusia yang taat kepada Allah. Taat kepada Allah senang hati, indak terganggu jiwa di dalam. Walaupun kita tidak kaya, kemerdekaan yang sebenarnya hurriyah itu adalah ketenangan jiwa. Saya tutup dengan hadis Nabi, laisal ghina an kasratil mal.
Tidaklah dinamakan kaya karena lantaran harta. Walakinnal ghina ghinaul qalbi. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Merdeka jiwa kita, kaya jiwa kita, penuh jiwa kita dengan hidayah Allah, itulah kekayaan. Akan mulus saja perjalanan lagi kemana-mana kita akan pergi. Terakhir, bapak-bapak mempersamai saya datang ke Kota Tongah Simalungun malam kini. Itu ada terapel umrah, bonita umrah. Tu kan tuanya lah ada di Kota Pekumbuh, Pak. Dake di Kota Nampik. Atau beliau namanya Ridwan. Di bulan apa ini, Pak? September. Ada seat balabieh yang sebenarnya harganya pergi umrah itu 35 juta. Untuk seat berlebih ada sekarang diturunkan sampai 23 juta. Jadi yang boleh 3 kali jadi anggota kehormatan di apa Pak? Di bonita umrah. Kalau Bapak ingin berangkat bareng dengan saya, insya Allah kalau boleh tidak mati ya, di tahun 2026 mungkin ambo pailo balik. Jadi marilah kita sampai menyampaikan, lihat dulu di brosur yang dibagi itu, kok indakna besok kini nan katibo bapak-bapak bergabung. Bonita ini di Bukit Tinggi ada kantornya, di Payakumbuh ada, di Sawalunto ada, di Darmasraya ada, di Solo ada, di Pariaman ada. Kalau ada pula bapak ingin membeli dengan ibu, namanya furniture ya, kursi rancak, atau adalah namanya Bonita Living, ya kan? Adalah di Payakumbuh atau tokonya namanya bangunan namanya, ya. Kemudian ada Bonita Bra, itu pakaian dalam wanita. Maka kaum muslimin, saya yang telah mencoba berangkat dengan Bonita ini, amanah, aman, terjadwal, dan sudah jelas ada izin dari Kemenak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan nanti kalau tidak sekarang, besok-besok Bapak pergi ke kantornya ke Kota Nampik dan sampaikan di sana kapan. Kita tinggal memilih saja, Pak. Tiap bulan ada 4 kali memberangkaian, 4 kloter, banyak dapat jemaah. Jadi kita memilih tanggal berapa kita akan pergi. Iya kan? Pilih kami nanti bulan Desember tahun 2026, boleh. Setiap bulan ada pemberangkatan. Besok ada orang pulang. Atau tanggal 30 ada orang nampai. Kaum muslimin, bapak dan ibu, kalau ada yang salah yang saya sampaikan dalam ceramah kita hari ini, saya mohon maaf kepada bapak-bapak semuanya, tokoh-tokoh masyarakat, kepada Bapak Camat, Bapak Wali Negari, dan semua kita yang hadir. Kalau yang benar itu semuanya dari Allah. Batang gadang lahambo panje, dahan joran tiang lahambo titih, karena sinan telatak pangka tangkai. Salamu ambo apa persilakan menitih batang meraih dahan. Kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, kalendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.